Kapan mas? Apa maksimal kapan tuh? Terus ada juga kalau misalkan usahawan gimana? Lapornya pakai apa? Weh, mau cari info tentang pajak? Sini Jo, dengar kamari torang pe podcast. Teks posting ini su. KP2 KP Limboto pe konten. Gaskan kuak putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Teks Posting Podcast. Loh, serius loh mas? Mulai gitu loh. Mulai gitu loh. Apa? Teks Posting mas? Teks posting podcast singkat. Oh iya. Podcast singkat. Udah lama kita nggak up ya? Enggak mas, kan sebenarnya kemarin baru episode 2. Iya, maksudnya Itu jedanya. Jeda seminggu mas. Mana ada seminggu, hampir sebulan. Kirain itu. Kayak kedengarannya kayak beda, cuman beda seminggu kelihatan. Mana ada? Lah kan kemarin pakai baju batik, sekarang baju batik lagi. Seminggu doang. Iya lah. Iya, kita lagi banyak agenda soalnya. Iya sih, banyak SPT tahunan juga. Terus tahunan. ada yang pulang juga. Nggak salah. Oh iya. Siapa ya? Kayak yang suka edit video lah, yang suka pulang ya. Siapa itu pulang? Iya, kangen rumah. Iya. Iya. Udah lama juga nggak pulang aku nih. Iya, kemarin kita harus sibuk ngurus SPT mas. Pojok Iya, pajak pajak pajak. di perbatasan apa Sulawesi Tengah ada. Iya, kita ke Atinggola. Tinggola. Perbatasan sama Sulawesi Utara. Sulawesi Utara sama Tolinggula ya. Tolinggula yang ya. kemarin. Sempat juga di perbatasan juga. Dari kemarin kita akan ngurus SPT tahunan. Berarti kita sekarang ngomongin SPT tahunan dong. Benar banget, karena kita lagi bridgingnya udah mantap bridgingnya nih. Iya, iyalah. kayak di TV-TV ini bridgingnya nih. Ini kan masuk TV, YouTube. Iya. Iya, jadi kita bahas tentang SPT tahunan. Sekarang kan lagi kapan mas? Apa maksimal kapan tuh? SPT tahunan ya ada dua, ada orang pribadi sama badan. Oh, iya, iya. Kalau Oh, iya. untuk orang pribadi kan 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Ah, Itu berarti tanggal 31 Maret 31 Maret 2022. 2022 untuk orang pribadi. Kalau untuk badan berarti tanggal 30 April. 30 April. 4 bulan setelah masa pajak berakhir. Terus saya bahas kan sebelum itu. Iya. Ya tapi ya bahas lagi lah. Ingetin lagi. Kita kali ini bahas spesifik ke SPT tahunan. Iya, SPT tahunan. SPT tahunan itu lapornya gimana? Apa cara lapornya gimana gitu kan? Benar. Kemarin emang yang di pos pajak sana lapornya gimana? Teman-teman yang di sana? Sebenarnya kan kita udah ada sistem pelaporan online. Iya Cuma juga kan sih. Mungkin mereka ada terkendala jaringan begitu kan. Kemarin juga sempat hilang-hilangan jaringan itu kan karena kan di perbatasan dan terus juga ada kendala. Mungkin dia kurang paham cara itunya, terus belum begitu tahu tentang pajak itu gimana sih. Jadi kita kesana, kalau orang bilang tuh jemput bola istilahnya. Iya, jemput bola. Jadi kita ya edukasi lagi lah, kita kasih tahu oh ternyata ini ada loh, ini ternyata masuknya yang terdekat itu ada KP2 KP Limboto gitu loh, sebagai apa wadahnya kalau emang kurang paham atau kurang apa, karena kan masuk wilayah kerja kita gitu. Iya. Gitu, jadi kita edukasi lagi, kita kasih tahu lagi, terus juga kita bantu pelaporannya walaupun sebenarnya secara online ya, cuma kita bantu karena kan apalagi yang bendahara dinas mungkin jadi Buat kita- A2 gitu-gitu iya, ya. jadi kita bantu lagi tata caranya supaya mereka juga nanti bisa share apa knowledge-nya, share pengetahuannya ke masyarakat yang lain, ke ASN yang lain juga gitu. Iya, SPT kalau nggak salah banyak ada apa banyak macamnya kan, ada 70 SS. Itu Iya. kalau nggak salah, bukan nggak salah ya. 70 SS itu sangat sederhana. Iya. Itu diperuntukkan untuk orang pribadi yang orang pribadi karyawan yang penghasilannya dalam setahun kurang 60 juta. Iya. Iya, terus ada S sederhana Kurang dari 60 juta berarti kira-kira per bulannya itu 4,5 ya? Kurang dari 4,5. sekitar segitu Sekitar 4,5. Soalnya kalau misalkan udah lebih 60 juta itu beda lagi, itu 1770 S. 1770 S itu S. sederhana. Iya. Itu untuk pegawai karyawan yang penghasilannya lebih dari 60 juta per tahun. Oke. Terus ada juga kalau misalkan usahawan gimana? Lapornya pakai apa? Nah, itu ada 1770. Oke. Itu dipakai untuk wajib pajak yang memiliki usaha. Gitu. Terus untuk badan cuma ada satu sih, 1770. Setelah 71 ya. Ada, iya lupa. Ada dua sebenarnya, rupiah sama dolar. Oh iya. Untuk yang rupiah sama aja sih, cuma dalam bentuk kursnya sih Iya, aja kursnya sih, ya. kursnya aja. Iya. Kemarin kalau salah ada info gitu lihat di medsosnya DJP, medsos
pajak Iya. taksmin itu kita lihat ada yang dihapus kalau nggak salah terkait Ditutup, ditutup maksudnya ditutup apa namanya lamannya ditutup terkait ISPT itu ya. Iya, tapi bukan ISPT lebih tepatnya. Nggak semua ISPT. ISPT kan banyak. Oh iya. Ada e-form juga ISPT Oh iya namanya. benar. e-form. E-filing ISPT. Iya, ISPT kan sebenarnya kan SPT. SPT secara elektronik. Nah, ini yang ditutup aksesnya untuk pelaporannya itu yang menggunakan file CSV. Oh, yang pakai Excel itu yang pakai CSV. Iya, bisa berdarah-berdarah pada datang ke kantor. Iya. Nah, ini ditutup untuk yang pelaporan SPT tahunan terlebih dahulu. Nanti katanya ya beruntun. Sekarang untuk yang SPT tahunan dulu. Nah, ini penutupannya juga yang untuk 70S, terus 70 sama 71 itu dimulainya per 28 Februari. 28 Februari. Itu nanti wajib pajak kalau misalkan mau lapor pakai CSV udah nggak bisa karena lamanya ditutup. Di laman di DJP online juga ditutup, di laman TPT-nya juga di kita ditutup juga, nggak bisa. Berarti kita juga sebagai pegawai nggak bisa? Nggak bisa, misalkan mau bantu nih, nggak bisa juga karena udah ditutup. Cuman dari pusatnya berarti ya? Iya, emang kebijakan serentak itu. Terus juga yang untuk 1771 yang dolar itu ditutupnya per 30 Maret, 30 Maret. 30 Maret 2022. Iya. Terus kalau gitu lapornya gimana dong? E-filing aja. Udah mantep banget e-filing aja. E-filing aja. Kenapa harus nanti? Kenapa tunggu nanti sekarang? Oh, kenapa tunggu nanti? Kenapa tunggu nanti? Nanti. Iya kan udah ada. Kita sekarang semua sebenarnya kayak satu server di laman cuma satu aja itu di DJP Online. DJP Online nanti kita tinggal login dari sana. Kalau lupa kata sandi tinggal dari sana gitu. Paling nanti kita cuma butuh Evin yang datang ke kantor pajak begitu. Oh iya juga. Yang ku tahu juga sebenarnya kalau wajib pajak mau lapor ya, sebenarnya ada 4 cara kan ya. Yang pertama datang langsung, kita bisa layanin, isi formulir segala macam. Tapi itu kan agak ribet datang ya, apalagi pandemi. Iya benar. Kurang efektif lah ya. Iya. Sekarang jawabannya serba online. Nah, untuk online ada juga. Alfanya sekarang online loh, pesan-pesan apa? Iya, langsung dikirim ya. Masuk ke sini aja harus itu. Terus yang kedua itu online secara e-filing di DJP online. Terus yang ketiga ada juga yang kurang efektif sih. Tapi ya kita tetap layanin. Itu melalui pos atau jasa ekspedisi. Jadi misalnya kita udah punya NPWP tapi terdaftarnya misalnya di Jawa, tapi sekarang kita ngerantau di sini di Gorontalo. Cara lapornya gimana? Bisa juga kita ngisi formulir terus dikirim ke tempat KPP terdaftar. Tapi juga agak ribet gitu ya. Atau mungkin yang di pelosok mungkin Mas cuma ada pos doang. Oh iya, mungkin juga bisa. Iya, kan dia mau lapor taat gitu kan. Iya, jaringan nggak ada. Kan? Udah isi terus isi secara formulir terus dikirim gitu. Iya benar mungkin begitu. Terus yang keempat juga ya, penyedia jasa perpajakan pihak ketiga. Oh iya, ada macam-macam kan banyak. Iya, ada apa kalau nggak salah pajakku gitu kan, segala macam itu. Bisa ada mitra-mitranya nanti. Iya, mitra-mitranya. Bisa cari atau kita kasih di sini list mitra-mitranya. Apa sih? Nah, di sini deh. Sini nanti kita tulis. Nah, itu. Tapi kita sekarang mau lebih fokus ke yang e-filing sama e-form mungkin kali ya, yang baru-baru booming gitu kan. Oh iya, sebenarnya kan emang lagi digalakkan untuk semuanya serba online ya. Jadi nggak perlu repot-repot datang kantor. Kalau bisa malah di kantor itu kosong. Ya. Iya. Jadi kita periksanya atau itunya aksesnya semua lewat itu aja. Gitu. Iya, wajib pajak juga nggak perlu kantor, kita juga nggak banyak kerja. Enggak lah. Iya kerja sih. Ngolah datanya, ngecek kebenaran datanya. Ya maksudnya pelayanan tatap muka berkurang gitu loh. Apalagi pandemi kayak gini kan. Iya benar. Penularan Omikron Omnivora. Terus tadi kan DJP online berarti ada e-filing, ada e-filing, ada e-form. Menunya dua itu di bagian lapor ya? Di bagian lapor. Di bagian lapor, terus ada e-filing sama e-form. Kalau e-filing berarti yang buat 1770S sama SS. Iya, 77. Itu harus online kalau ngisinya, Mi. Oh iya. Kalau yang e-filing itu harus online, terhubung di internet. Kalau nggak online nggak bisa. Kalau yang e-form ini? Kalau yang e-form cukup pertama kali download dulu. Untuk download itu butuh internet emang. Nah, kalau udah download itu nanti bentuknya PDF. Oh, berarti di-download di menu e-formnya itu tadi ya? Nah, itu di menu e-form kita pilih tahun kapan yang mau kita laporin. Terus habis itu
milih normal apa pembetulan. Iya. Terus habis itu kirim, nanti ke download PDF-nya. Pas sudah ke download kita nggak usah connect internet lagi, cukup isi. Kalau sudah isi semuanya sudah benar, nah untuk ngirimnya baru kita butuh koneksi lagi. Seperti itu. Eform ini yang 1770 tadi ya, usahawan? Semuanya bisa. Oh semuanya bisa? Semuanya bisa. Kalau mau pakai eForm 1770 S, SS, tapi apa namanya? Biasanya bisa dipakai itu biasanya ya, yang kita apa namanya? Layanin atau kita temuin di lapangan itu biasanya dipakai buat usahawan. Iya. Soalnya buat pegawai biasanya mereka lebih pakai ke yang e-filing. Karena lebih Iya. singkat juga ya, maksudnya ngisinya nggak terlalu banyak kan? Nggak terlalu banyak, soalnya di HP. Soalnya di HP. kalau eForm itu nggak bisa di HP. Oh iya benar, harus di Laptop atau komputer. Iya. Emang sebenarnya kalau itu ya tinggal pilih aja sih. Tinggal pilih aja sih mau kalau mau di HP tanpa ribet ya udah pakai filing. Kalau misalkan PDF juga kalau nggak salah gampang kan, nggak perlu yang kita misalnya PDF nggak bisa diklik nih atau nggak bisa Enggak. diisi gitu kan. Jadi kita udah otomatis PDF-nya udah bisa otomatis diisi. juga. Kalau misal itu juga PDF-nya otomatis loh. Kalau misalin tahun lalu udah ngisi harta segala macam, nah itu di situ udah langsung masuk. Oh iya benar. Harta utang atau misalkan ada potongan misalkan yang udah terlapor misalnya di situ otomatis juga ada. Iya. Ya, Mas Bay kan banyak tuh gini. Mana? Amin. Hartanya mah banyak, amin. Iya kan tinggal masukin di situ semua kan, karena banyak kan enak tuh. Untuk saat ini masih S gitu ya. Moga aja nanti 70 usahanya banyak, amin. Ya 71 juga lah punya PT. 71 iya berjenjang lah, Iya. 70 dulu lah. Iya, 70. Nanti baru ke badan 71. Iya. Habis itu turun SS lagi. Jangan lah, jangan. Jangan kalau SS mah jomplang nanti. Masa di bawah 60 setahun. Tiba-tiba nanti. Baru apalagi nih Mas? Tadi kan udah. Nah, aku tanya kalau misalin nggak laporan gimana nih? Oh enggak apa, pasti ada denda kan. Kan kemarin Iya. kita juga sebelumnya ada bahas. Iya sih, SPT bahas lagi dong. Iya, kita pertegas lagi. Jadi kalau SPT tahunan ini kan batasnya tadi sampai 31 Maret untuk 22. yang pribadi. Pribadi Berarti dia kena denda itu sekitar 100.000. 100.000. 100.000. Jadi kalau misalnya dia yang badan lewat dari tanggal 30 April 2022 itu kena denda 1 juta. Wih, banyak juga ya. Lumayan dendanya. Iya, soalnya juga badan sih ya. Iya. Badan nggak ecek-ecek lah gitu kan pasti. Tapi ruginya itu kalau misalnya dia usahanya kan nggak begitu jalan ya, badan misalnya. Terus tapi dia telat lapor akhirnya kena denda. Iya juga sih. Jadi minus telat denda. Iya juga, tapi nanti ada opsi juga sih kalau gitu Mi. Kalau misalnya nggak ada pekerjaan, Oh iya. misalin ya nggak ada pekerjaan ataupun dipecat, itu kita bisa ada fasilitas menonaktifkan NPWP. Oh, bisa. NE, non efektif. Non efektif. Itu ngajunya gimana Mas? Ngajuin ke tempat KPP atau kantor pajak terdekat kayaknya bisa deh. Nggak bisa. Ya. Tinggal itu aja nanti. Apa sekarang juga ada WA kan, maksudnya bisa WA. Iya, bisa WA juga, Atau WA, email ke kantor. Nanti kalau NE itu ya enaknya sih nggak usah lapor, meskipun nggak lapor nggak kena denda. Berarti artinya NE ini apa namanya? Kewajibannya gugur sebagai wajib pajak gitu. Iya, kewajibannya gugur sebagai Tapi wajib pajak. sewaktu-waktu kita bisa ngaktifin lagi untuk melakukan kewajiban perpajakan Nah lagi. itu, misalin kayak mau, ternyata sekarang udah jalan usahanya gitu, mau bayar pajak lagi, ya udah. Untuk aktifannya lebih gampang malah, nggak usah ke kantor atau gimana, Iya. cukup lapor aja. Iya benar sih. Udah lapor itu jadi otomatis aktif gitu. ya? Aktif. Lapor di tahun-tahun yang belum lapor sebelumnya. Iya, lapor SPT hari ini. Kenapa harus nanti? Nah iya sih. Cocok banget kita. Udah klub banget gitu. Loh iya. Udah tiap hari kayak dari WFA bareng ya. Tagline-nya juga di mana-mana jadi kayak. Iya. Spanduk dipasang di mana-mana. Iya, kita udah pasang spanduk di beberapa titik. Mas sempat di Taligula kita pasang juga untuk jadi yang perbatasan yang mungkin dia lalu lalang lihat itu. Jadi biar ternyang-nyang di kepalanya. Iya, maksudnya nggak lapor telat gitu, Iya. misalkan biar nggak telat lapornya. Masalahnya kan ya kasihan juga kalau misalnya sampai telat gitu. Iya kan, cuman karena nggak lapor tepat waktu aja kan. Masa 100.000 lumayan beli cilok itu kan. Iya. Nasi kuning Nasi kuning itu udah gumoh. Sampai bisa jual lagi tuh. bisa dijual lagi. Bener. Terus apalagi tadi Mas sudah kita ada tata cara pelaporannya udah. Iya, pelaporan ada banyak Dendanya cara. Dendanya sudah tadi. Dendanya sudah
jenis-jenis SPT-nya udah juga ada. Apa lagi Mas? Oh iya, cara misalin kayak tadi Evin dipakai buat apa? Oh iya. Belum dibahas itu. Jadi kan gini, di DJP online itu kan pertama kita lihat ada menu login. Jadi menu login itu nanti di bawahnya itu ada untuk lupa kata sandi, untuk belum registrasi. Jadi kalau untuk yang baru pertama buat NPWP tahun kemarin, dia mau lapor, berarti klik yang belum registrasi dulu. Oh, jadi bisa dibilang Evin itu dipakai buat akses DJP online gitu. Iya. Jadi itu semacam kata sandi NPWP, jadi itu melekat sama NPWP. Gitu. Iya, panjangannya kan Evin Electronic Filing Identification Number. Pintar banget ini. Baru baca kayak ini. Enggak, udah lama tahu itu. Udah tahu. Evin, pasti banyak orang yang nggak tahu Evin itu apa. Itu ada kepanjangannya. Iya, benar tuh. Maksudnya itu ya itu identitas yang melekat sama Iya, itu. identitas yang melekat sama NPWP. Jadi Dan nggak bakal berubah. nggak bakal berubah. Selama NPWP itu ada, kecuali NPWP dihapus, nanti dibuat NPWP baru ada itu lagi. Evin-nya berubah lagi. Nah, terus ya tadi kan untuk registrasi. Jadi setelah itu nanti registrasi, masukkan NPWP, Evin, masukkan email juga, nomor telepon, nanti baru dia buat buat akunnya, buat password untuk masuk DJP online. Kayak kita masuk Facebook, Facebook nanti Instagram, aktivasi gitu kan. Iya, benar gitu. Aktivasi. Dan kalau misalnya kita lupa Ya, pernah- itu tiap tahun kayaknya Iya, sih. kan? Kita layanin Ah. tiap tahun, Pak, saya lupa Bahkan password. kita sendiri kalau misalnya kita nggak nyatet itu kita juga lupa kan. Iya sih, kita juga lupa. Soalnya tiap tahun, bukan tiap bulan. Password banyak kan, ada email, ada Facebook, Iya. ada pet. Oh enggak ya? Udah enggak ya? Nggak ada, udah nggak ada. Ada ketahuan banget kan zamannya. Padahal masih muda nih. Mudah semua. Terus jadi kita nanti untuk yang lupa kata sandi kita juga bisa harus masukkan Evin lagi. Ya, masukkan Evin lagi untuk buat kata sandi ulang. Kata sandi baru gitu kan. Nanti juga langsung reset, langsung otomatis kesambung ke email. Kesambung ke email, jadi untuk itu nanti full verifikasi, butuh konfirmasi lagi dari lewat email itu juga. Iya. Gitu. Oke, terus apa Mas? Apa lagi? Kayaknya udah bahas semua dah. Semua ya, kayak cepet banget ya Mas. Enggak juga, kayaknya udah lama. Bentar lagi juga mau pulang. Oh iya. Iya. Apa udahan? Oh enggak Mas. Apalagi? Udah kayaknya dari Evin Oke, dipakai buat. kita ulang lagi berarti deh ya. Tadi kan pelaporan itu SPT tahunan itu ada 2. Ya, buat badan sama pribadi. Pribadi itu 1770 SS. S sama 1770 polos. Baru kalau badan 1771 aja. Satu ya rupiah sama dolar. Iya. Lapornya itu bisa lewat DJP online. Itu. djponline.pajak.go.id. Ya, itu yang secara elektronik. Iya, lapor secara elektronik lah situ. Nanti yang kalau elektronik butuh namanya e-fin. Gitu. Nanti dalamnya ada yang namanya e-filing sama e-form. Ya, e-filing sama e-form. Ya. Kalau nanti mau datang ke kantor atau pos juga bisa. Juga bisa. Atau juga pihak ketiga barangkali Pihak yang ketiga juga ya. kerjasama sama pihak ketiga juga bisa. Baru dendanya itu kalau misalnya nggak lapor, Orang yang pribadi 100.000. 100.000. Kalau misalnya yang badan itu 1 juta. 1 juta, lumayan. Baru udah ya? Udah semua kayaknya. Udah semua. Oke. Udah. Tinggal kita ngingetin wajib pajak aja buat apa namanya? Ya nggak telat aja sih, aman-aman ya 100 sama 1 juta. Iya sih. Benar-benar. Ya pokoknya sih lapor SPT hari ini. Kenapa harus nanti? Ya, kenapa harus nanti? Lapor e-filing aja. Gitu. E-filing aja. Lebih cepat. Terus juga jangan lupa di subscribe. Iya. Subscribe. Subbreaker. Subscribe, like, comment, share kalau bisa. Kalau Yo. misalnya bermanfaat, kita bermanfaat lah. Apa yang nggak bermanfaat? Oh iya benar ya. Sebenarnya semua juga ada ilmunya sebenarnya. Ada ilmunya, meskipun ya cuman kayak ngobrol biasa ya banyak ilmunya. Kayak jangan telat. Iya, biar kita juga makin semangat mungkin buat bikin konten ini terus kan. Iya. Apalagi nanti ada AdSense. Kita nggak nyarasin sebenarnya sih. Iya sih, tapi siapa tahu kan. Iya, benar juga ya. Atau kalau mau lihat konten-konten terkait pelaporan SPT tahunan yang belum ngerti bisa juga dicari di YouTube-nya Ditjen Pajak. Iya, banyak Ditjen kok. Pajak RI, nanti bisa dilihat itu tutorial-tutorialnya. Kalau yang bingung
Jadi kalau misalnya mau ngechat nomor kantor nih bingung nih apa? Nomor KP2KP ini suka nggak enak nih ngechat kantor pajak. Di YouTube Dijen Pajak. Jadi bisa dicari aja YouTube-nya banyak itu. Yang nggak resmi juga banyak gitu kan. Banyak soalnya tutorial-tutorial iya, gitu. konsultan pajak juga biasanya bikin Jadi cara bisa lapor. Situ jadi nggak usah takut bingung gitu misalnya, gimana cara laporan nih? Apa yang harus diisi, apa yang harus diklik gitu kan? Iya. Di semua ada di situ. Ada Amang Sub. Ya udah. Udah nih. Mungkin itu aja. Mungkin sekian dari kami. Nanti jangan lupa like, comment, subscribe, komen ya. Komen. Subscribe positif aja. Iyalah. Iya. Kalau nggak positif, blok sama kita. Enggak lah. Wes ya udah. Udah. Oke, sekian teks passing episode bro. 3. Episode 3 tentang SPT tahunan. Tahunan yang lagi booming. Dah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.